Halo semuanya, selamat datang di cerita cinta. Kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang cukup penting, yaitu 8 alasan kenapa kamu selalu overthinking ke pasangan. Kamu pastinya pernah sih merasa semakin sayang sama seseorang, justru semakin kamu takut kehilangan dia. Semakin lama dia balas chat, kamu mulai mikir yang enggak. Semakin dia terlihat sibuk, kamu mulai bertanya-tanya, dia masih sayang gak ya? Padahal dia mungkin baik-baik saja, tapi pikiranmu itu sudah kemana-mana. Kalau kamu sering merasa seperti itu, kita akan bahas di video ini, supaya kamu bisa lebih paham dan pelan-pelan belajar menenangkan diri. Dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi. Alasan pertama, kamu terlalu takut kehilangan. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu overthinking adalah karena kamu takut kehilangan dia. Bukan cuma takut putus, tapi takut kehilangan perhatian, kehilangan kebersamaan, kehilangan rasa dicintai. Akhirnya setiap hal kecil terasa besar. Dia telat balas, kamu pikir dia berubah. Dia cuek sedikit, kamu takut dia bosan. Padahal rasa takut itu bukan selalu berasal dari pasanganmu, tapi dari dalam dirimu sendiri. Alasan kedua, mungkin kamu pernah disakiti di masa lalu. Kalau kamu pernah dikhianati, ditinggalkan, atau disakiti, luka itu gak langsung hilang. Meskipun sekarang kamu sudah punya pasangan baru, pikiranmu masih menyimpan trauma itu. Jadi tanpa sadar, kamu selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Seolah-olah kamu berkata dalam hati, aku harus waspada, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Dan disitulah overthinking kamu mulai kembali tumbuh. Alasan ketiga, kurangnya rasa aman dalam hubungan. Overthinking sering muncul ketika kamu merasa gak cukup aman. Mungkin pasanganmu kurang komunikasi, atau sikapnya kadang-kadang berubah-ubah, atau kamu merasa dia tidak konsisten. Akhirnya kamu jadi bertanya-tanya terus, aku ini penting gak sih buat dia? Dan ketika rasa aman tidak terpenuhi, pikiranmu akan mencoba mencari jawabannya sendiri. Sayangnya seringkali dengan cara yang salah. Keempat, terlalu bergantung secara emosional. Kalau kebahagiaanmu terlalu bergantung pada pasangan, kamu akan lebih mudah overthinking. Karena setiap perubahan kecil dari dia langsung mempengaruhi dirimu. Dia lagi sibuk, kamu merasa diabaikan. Dia gak romantis hari ini, kamu merasa tidak dicintai. Padahal kebahagiaan seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Alasan kelima, kamu kurang percaya diri. Overthinking seringkali berakar dari rasa tidak percaya diri. Kamu merasa, aku kurang menarik lah. Aku gak cukup baik. Aku takut dia menemukan yang lebih baik dari kamu. Akhirnya kamu jadi curiga terus. Padahal sebenarnya yang kamu ragukan bukan dia, tapi dirimu sendiri. Alasan keenam, terlalu banyak berasumsi. Masalah besar dari overthinking adalah kamu sering membuat cerita sendiri di kepalamu. Tanpa bukti, tanpa konfirmasi, tapi terasa sangat nyata. Misalnya nih, di online tapi gak balas, pasti dia lagi chat dengan orang lain di pikiranmu. Dia jadi dingin, pasti dia sudah gak cinta dengan kamu. Padahal kenyataan belum tentu seperti itu. Tapi karena terlalu sering berasumsi, kamu jadi percaya dengan pikiranmu sendiri. Alasan ketujuh, komunikasi yang tidak terbuka. Kalau kamu dan pasangan jarang ngobrol jujur, banyak hal yang akan jadi tanda tanya. Dan ketika tidak ada kejelasan, pikiranmu akan mengisi kekosongan itu. Sayangnya yang diisi seringkali bukan hal baik, tapi kekhawatiran. Padahal sebenarnya banyak overthinking bisa selesai hanya dengan salah satu hal sederhana, yaitu komunikasi yang jujur dan terbuka. Alasan terakhir adalah kamu terlalu mencintai tapi lupa mengendalikan pikiran. Kadang overthinking bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu peduli. Kamu ingin semuanya baik-baik saja. Kamu ingin hubungan ini bertahan. Kamu ingin dia tetap di sisimu. Tapi sayangnya kamu lupa satu hal penting.
Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kenyataan. Dan kalau kamu tidak belajar mengendalikan pikiranmu, justru kamu sendiri yang akan lelah. Overthinking itu manusiawi, semua orang pernah mengalaminya. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa merusak hubungan yang sebenarnya baik-baik saja. Jadi mulai sekarang coba pelan-pelan belajar percaya, belajar komunikasi. Dan yang paling penting adalah belajar menenangkan diri sendiri. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling takut kehilangan, tapi tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk tetap bertahan tanpa harus saling menyiksa pikiran.